Kita pemerintah nggak boleh nih diprovokasi begini. Kita harus lihat ya. Kita ada metode untuk mendapatkan mengetahui angka kematian itu yang ideal adalah melalui registrasi vital. Ya, registrasi vital itu adalah bidangnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan untuk penyebab kematiannya. Ya, kita tahu ini nggak jalan, ini tidak jalan. Nah, kemudian yang kita punya adalah karena ini tidak ada, lalu kita tergantung kepada survei. Dan kita tahu survei itu dilakukan oleh Biro Pusat Statistik, dan kita tahu semua banyak kelemahannya. Ya, termasuk tadi sudah Prof. Bisma mau bilang how to lie with statistik, seperti itu. Tadi mau percaya atau enggak nih hasilnya SDKI? Tetapi apa boleh? Lalu Kementerian Kesehatan bilang kita nggak percaya, nggak mau pakai gitu, nggak bisa kan? Ini pemerintah ya. Jadi tinggal lalu pemerintah sekarang sedang mengupayakan diantaranya karena untuk negara besar seperti Cina, India dan Indonesia agak sulit kita membangun CRVS ini. Ini Civil Registration Vital Statistic gitu ya. Sehingga ada satu metode namanya Sampling Registration System yang saat ini sedang dikembangkan oleh Badan Litbang. Itu pun kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan, dan ini sampling untuk nanti digeneralisir untuk menjadi Indonesia seperti itu ya. Nah, lanjut. Nah, lalu sekarang gini, kita ada data dari SDKI, lalu kita bilang nggak mau, tidak bisa. Kita harus gunakan, cuma gunakannya bagaimana? Lanjut. Nah, kita lihat saja, kan itu kan dia semuanya denominatornya itu kan kelahiran hidup, ya. Nah, kita lihat ada tren angka kelahiran total kita itu per wanita itu turun, ya, turun kan. Jadi sebenarnya ada tren menurun. Jadi denominatornya itu menurun, gitu kan. Bahwa ternyata yang wanita yang melahirkannya menjadi banyak, ya, ini mungkin jadi nggak kelihatan turun berarti ya. Lanjut. Silakan nanti dianalisa. Nah, tapi untuk angka kematian bayi minimal kita lihat kalau kita hanya pakai survei yang terbatas tadi, bukan CRVS, ini angkanya keluar nih dari tahun 91 sampai ini kalau dijejer turun untuk angka kematian balita, ini yang bayi, ini yang neonatal. Ini turun, ya. Lanjut. Senang kan? Orang dari Direktorat Anak senang turun gitu. Lalu ada cara lagi. Jadi di tingkat global menghadapi MDG, maka mereka bingung. Tiap negara itu punya angka beda-beda. Ada yang pakai CRVS, ada yang pakai survei. Umumnya kalau negara-negara berkembang itu pakai survei. Surveinya pun namanya boleh SDKI, IDHS gitu ya, DHS survei. Tapi itu kualitasnya bisa berbeda-beda. Satu negara dengan negara lain itu DHS-nya itu bisa beda-beda, SDKI-nya itu bisa beda-beda, gitu kan. Jadi kadang-kadang nggak bisa dibandingkan gitu. Ya, sehingga ini WHO, UNICEF, UNFPA, Bank Dunia, USAID itu di tingkat global itu membentuk suatu kayak semacam forum mengumpulkan ahli-ahli statistik demografer seluruh dunia. Semua negara dilibatkan, litbang-litbangnya, BPS-BPS-nya dari tiap negara itu dilibatkan. Jadi semua data itu dikumpulkan. Jadi kalau kita ini buka di internet sekarang nih, tapi mungkin sekarang nggak bisa ya karena ada streaming jadi di blog www.childmortality.org. Pilih negaranya, mau negara apa aja ada di situ ya. Kita bisa lihat, bisa klik pilih infant mortality, under 5 sebenarnya bisa ada. Ini kita bisa lihat keluar di sini. Jadi ini yang dilakukan adalah dari tahun 50 pun ada, dari studi-studi survei-survei Indonesia itu punya ini dari tahun 50. Kalau nggak salah yang segitiga itu SDKI gitu. Ya, ini. Jadi semua ini data Indonesia yang dikasih ke mereka, lalu yang mereka lakukan adalah ini dia modeling, ini ada yang jadi yang dibaca adalah trennya. Nah, kami mengundang konsultannya BPS, konsultan yang membantu BPS dalam penyelenggaraan sensus, Susenas, SDKI. Namanya Mr. Dirk siapalah orang Belanda. Nah, jadi si Mr. Derek itu ngajarin kita, jangan baca point estimate-nya. Yang dibaca itu ini yang hijau, yang trennya ini. Jadi kita bisa prediksi ke depan gitu ya. Kalau misalnya point estimate ya kita cuma bisa tahu tahun 2007, 2012, nanti lagi tahun 2015 begitu kan.
Nah, tapi kalau tren tiap kapan pun kita bisa baca. Jadi kalau untuk IMR, kita lihat targetnya 23 tahun 2015. Sekarang kita berada di 2013. Kira-kira sudah nyampe belum tuh? Kayaknya udah tembus tuh. Dari garis hijaunya kalau kita tarik, kira-kira tembus tuh. Tapi kalau kita baca di 2007 atau mungkin 2012 segala macam, kalau baca point estimate ya begitu. Karena jadi kata Mr. Derek ini, setiap survei punya kelemahan. Jadi kalau kamu pakai satu survei itu ya kamu kena kelemahan survei itu. Jadi kalau diambil semua data ini, lalu itu dengan formula, ada formula yang tadi yang Ramos tadi, Prof. Bismo tadi bilang, keluarlah ini yang hijau ini, tren itu tuh pakai Ramos itu. Lanjut. Ini yang under 5, lihat under 5 malah dari tahun 2010 udah tembus. Under 5 itu 32, tahun 2010 udah kena. Tapi karena kita bacanya SDKI point estimate ya kita bilang belum, kita rapotnya merah, off track. Gimana kita interpretasinya? Gitu. Lanjut. Ini yang neonatal mortality yang katanya landai tadi kan di bawah kan landai itu, yang under 5 turun cepat, yang infant turun setengah, tapi yang neonatal kayaknya landai kemungkinan nggak tercapai. Udah pokoknya waktu saya masuk itu hati-hati kamu tuh, anak tuh jelek gitu ya. Ternyata kita lihat ini 2015 targetnya 14. Ini di sini nih kira-kira masuk nggak? Kayak pas-pas nih kelihatannya 2015 nyampe tuh. Ya udah kan, lanjut. Good news ya jadinya. Nah, angka kematian ibu kayaknya saya lewat aja karena tadi sudah terus jadi macam-macam orang bikin membacanya aneh-aneh lah, macam-macam lah, mencoba-coba. Jadi waktu itu yang si Profesor Derek ini bilang angka kematian anak itu masih lebih bagus angkanya ya, tapi jangan kalau untuk nationwide di tingkat nasional oke. Jangan diturunkan ke provinsi, itu jelek sekali. Apalagi ibu. Nah kita lihat ini, dirinci-rinci sampai ke region gitu. Anak aja dibilang jangan dirinci, ini ibu dirinci lagi. Ya, oke, kita nggak tahu. Tapi udahlah, ini kan kita kan pemerintah ya, biar aja ini mainan orang-orang ahli-ahli ini main-main gitu ya. Kita lanjut aja. Ini dibaca streaming ya, jadi didengar semua orang, nggak apa-apa. Ini kayaknya nggak usah dah. Ini lihat, dicoba kan, tuh lihat sampai dibagi-bagi ke tiap provinsi, sampai ada yang dibikin ke kabupaten. Maka itu kalau rasio segala macam tuh jangan diturun-turunkan lah. Yang absolutnya gitu. Lanjut. Ini udah nggak usah, lanjut aja. Kita tidak usah. Ini kan nanti debat itu saya tidak akan provokasi. Lanjut, itu range-nya kan melebar. Ini kita lihat tren, tapi ini kan tidak pakai rumus Ramos, ini kan cuma dilihat kasat mata, gitu ya. Lanjut. Ini ada cara Lancet juga, mereka punya angka-angka lain sendiri. Lanjut. Kita sekarang lebih ke arah penggunaan aja. Kalau dari pemerintah kan kita harus operasionalnya bagaimana? Lanjut. Lanjut. Nah, ini yang maternal mortality. Jadi tadi yang anak, ini yang ibu. Jadi www.maternalmortalitydata.org sama seperti itu. Kita pilih ini, jadi dia pakai ada GDP masuk, fertility rate masuk, ini skilled attendant birth yang Ramos itu kelihatannya Prof. Ya, ini jadi dia ini itu dihasilkan dari, jadi ini nih, yang ini itu dihasilkan ini. Jadi ini ada range begini, gitu ya. Ini karena ini kemarin dipasang 228. Jadi kalau dimasukkan angka ini 359, mungkin ini akan ada bengkok sedikit ke atas begitu. Itu kira-kira begitu. Membacanya tuh itunya, trennya ya. Lanjut. Sekarang apa upayanya? Nah, inilah baru tugasnya kita pemerintah ya. Jadi kita harus analisa dulu masalahnya apa, kemudian evidence based. Jadi evidence ya, membuat standar regulasi pun evidence based ya. Kemudian pemerintah itu kan governance ya, standar legal aspeknya dipakai. Kemudian community empowerment. Lanjut. Nah, ini analisanya. Jadi ternyata penyumbang ini absolut Pak Laksono, ini absolut. Jadi 16%
bayi meninggal itu sumbangan dari Jawa Barat, begitu kan? Jogja itu di mana? Jogja ini kecil di sini, gitu kan? Tapi event segini pun juga kan kita ingin ada, tidak boleh itu orang meninggal gitu, tidak boleh gitu ya. Jadi Ibu Menteri meminta ya fokus di 9 provinsi yang gemuk dulu, di mana penyumbang angka kematian yang terbesar, sehingga dengan uang yang sama itu akan menghasilkan yang lebih banyak dibandingkan kalau uangnya itu dipakai ke tempat yang kecil-kecil gini. Jadi DIY nggak akan dapat. Ya, lanjut. Nah, lalu kemudian dicari kalau misalnya anak, ibu juga sama. Ya, kalau anak kapan sih meninggalnya? Kalau anak ternyata 50% itu terjadi di 24 jam pertama. Kemudian tambahan 25% lagi itu di minggu pertama. Jadi fokuslah di sini dulu, jangan uang itu ditebar-tebar ke sini. Ya, ini kalau untuk yang 30 hari pertama kematian. Tadi kan neonatal yang tinggi. Lanjut. Kemudian, nah ternyata sekarang kita cek, bisa enggak tuh SDM kita pelayanannya seperti apa? Jadi diceklah, ternyata di antara komponen pelayanan baik di puskesmas maupun rumah sakit, yang paling jelek itu justru di pelayanan neonatusnya. Nih, pelayanan neonatusnya. Pantesan aja neonatusnya meninggal, udah dia lebih banyak meninggal, pelayanan pun paling nggak bisa, ya karena jelek, karena sulit. Lanjut. Nah, lalu ada ini hasil dari ini hasil survei, ternyata hanya cuci tangan yang benar aja pakai sabun itu lihat 20%-an aja yang bisa. Di antara kita semua ini mungkin juga cuma 20% yang bisa, yang betul cuci tangannya. Jadi ternyata hanya dengan cuci tangan yang benar pakai sabun itu 50% infeksi itu drop. Itu terbukti. Lanjut. Jadi caranya itu. Nah, analisa yang lain adalah kalau yang tadi kita lihat awal tahun 90-an itu penyebab kematiannya itu apa sih? Sekarang apa sih? Ini harusnya ada bedanya. Karena Indonesia dikasih selamat. Termasuk yang di dunia kita dikasih selamat. Karena mencapai target penurunan angka kematian balita. Sehingga disuruh cerita tentang sukses story. Betul. Jadi saya coba cek ada apa. Jadi awal tahun 90-an ternyata di sini penyebab kematian itu mirip dengan yang ini, tetapi ada bedanya. Di sini itu ada difteri, pertusis, tetanus. Campak, difteri, pertusis, tetanus. Di sini campaknya udah nggak ada, difteri, pertusis udah nggak ada. Jadi kalau mau ditanya sebabnya apa Pak Cipto? Imunisasi. Ya memang benar, imunisasi itu ketergantungan kepada health system itu kurang. Ya, asal ada vaksin, ada alat, ada orangnya dilatih nyuntik, orangnya dikumpulin, suntik, selesai. Kan? Kalau yang lain-lainnya, kalau kuratif itu kan nungguin dia sakit dulu, berarti health systemnya harus bagus. Puskesmas rumah sakitnya itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, nggak ada Sabtu Minggu, nggak ada hari libur, begitu. Sedangkan kalau imunisasi bisa enak-enakan, kita tentuin kapan kita maunya. Ya, karena itu dengan imunisasi, makanya imunisasi itu pendekatan yang paling cost efektif, gitu. Lanjut. Nah, tapi kembali dulu. Kenyataannya adalah, lupa saya. Kenyataannya adalah di sini sekarang ini kita hadapi lebih dari 50% kematian anak, bayi dan balita itu karena pneumonia, diare yang sudah ada vaksinnya, tapi kita belum memasukkan. Ya salah sendiri, berarti kita pilih kuratif kan? Kalau kuratif kan berarti udah jelas pilih kuratif, mati pula. Ya, lanjut. Nah, kemudian kita tahu bahwa setiap orang itu kan harus mendapatkan pelayanan dari dia lahir sampai dengan lansia, sampai dari lahir sampai ke liang kubur. Nah, itu kan pelayanannya tuh apa, kebutuhannya itu sudah tahu. Setiap titik ini butuh pelayanan apa-apa. Masalahnya di Indonesia, setiap pelayanan itu datang dari direktorat yang berbeda-beda. Ya, ada yang dari P2PL di sebelah sana, ada yang dari Kuningan gitu. Itu tuh tidak koordinasi. Sehingga satu orang itu bisa dapat ini aja, ini enggak, itu iya, ini enggak gitu. Jadi bolong-bolong. Sehingga itu kan harus integrasi paket. Nah, itulah yang harusnya pakai ada semacam alat bantu. Jadi ada yang namanya buku KIA di mana semua pelayanan ini tuh ada di sini. Ya. Ini ada lanjutan lagi, sekarang dilanjutkan untuk yang anak-anak yang di sekolah ya, itu buku rapor kesehatanku. Di dalamnya ada di situ. Lanjut.
Nah, kemudian kita sekarang masuk ke aspek legal. Jadi semua di sini sudah ada aturannya di dalam Undang-Undang Kesehatan yang pasal Undang-Undang Kesehatannya, salah satu pasal mengatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan, ya, khusus untuk anak itu sampai umur 18, ya, itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama. Ada kata-kata ini, bersama orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Selama ini semua pedoman-pedoman, aturan-aturan, regulasi-regulasi itu hanya untuk yang di sektor pemerintah daerah. Kita di training segala macam. Lah untuk mereka mana? Orang tua, keluarga, masyarakat. Orang tua, keluarga, masyarakat itu kan kader, guru, tetangga. Mereka juga nggak boleh menelantarkan anak. Kenyataannya sekarang seperti itu, gitu ya. Lanjut. Ya. Nah, ini ada di Undang-Undang Kesehatan, di sini ada tentang tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan ini yang bekerja di bidang kesehatan itu bukan cuma para medis ya, bukan ya. Jadi epidemiolog, statistik semua ya, termasuk yang di loket semua. Itu berhak atas imbalan gaji ya, maupun tip, apapun fasilitas ya, dan perlindungan hukum ya, dalam menjalankan tugas sesuai profesinya. Artinya syaratnya kalau dia menjalankan tugas sesuai profesi. Sesuai profesi itu berarti apa? Ikut pedoman. Tidak ikut textbook atau ikut kira-kira, itu tidak bisa begitu. Nah, kalau dia ikut pedoman, maka kalau ada sesuatu dituntut tidak bisa dihukum, karena menjalankan pedoman itu sama dengan menjalankan undang-undang. Orang yang menjalankan undang-undang tidak bisa dihukum. Yang salah mungkin bukunya, pedomannya. Perbaiki pedomannya. Orangnya nggak bisa dituntut, ya. Dan juga karena menjalankan perintah atasan. Perintah atasan itu yang buktinya adalah SK. Jangan sampai SK hilang atau SK-nya bertugas di Banyumas tapi dia ada di Jakarta. Ya, itu kena itu. Karena berarti tidak punya kewenangan. Atau dia punya izin praktek. Ya, izin prakteknya di mana tapi dia ditempatkan di mana, ya. Jadi ini penting sekali. Lanjut. Nah, jadi semua pedoman di GCKIA itu saat ini belum punya peraturan menterinya. Kalau tidak ada peraturan menterinya, itu tidak punya kekuatan hukum, nggak bisa dipakai untuk melindungi. Jadi yang di Manado sana, saya yakin itu, karena yang dia kerjakan itu nggak ada di pedoman, ataupun pedomannya itu belum ada peraturan menterinya. Kalau ada peraturan menterinya, dia pasti lolos, tidak bisa dihukum. Ya, nah ini baru draft. Mudah-mudahan akhir tahun ini jadi. Lanjut. Jadi semua buku-buku di GCKIA itu belum ada peraturan menterinya. Mudah-mudahan segera keluar supaya nanti kita tinggal ancam semua. Kalau tidak ikut yang ada di pedoman, silahkan nanti kalau kena delik aduan, cari pengacara sendiri, tidak akan dibela. Lanjut. Ini yang itu. Ini semua harus hafal dan kita mau ini semua ditempel di semua toilet. Jangan sampai kita nggak bisa ini semua. Karena ini terbukti bisa menurunkan 50%. Lanjut. Nah, ini dia. Ternyata buku KIA tadi itu sejak tahun 2004 sudah ada keputusan menterinya. Artinya ini legally binding. Bisa-bisanya buku ini tidak diserahkan oleh petugas dengan alasan takut hilang. Ya, jadi tidak boleh. Jadi kita akan kita sudah ini kan ke PKK, Bunda PAUD semua kita sudah sosialisasikan bahwa ini akan kita perbaiki dalamnya supaya isinya itu menjadi tugas dan kewajiban orang tua di dalamnya. Di situ hak ibu dan anak mendapatkan pelayanan tuh akan ada di sini, ya. Dan ibu itu harus secara aktif untuk meminta pelayanan waktu dia hamil maupun pada anaknya. Begitu juga yang nanti rapor kesehatan, ya, di mana di situ juga ada bahwa anak itu di situ ada lembaran khusus untuk membuat akte kelahiran. Jadi di situ ada bahwa yang menyaksikan atau membantu proses kelahiran itu harus membuat surat keterangan lahir, dan itu untuk dibantu untuk sampai jadi akte kelahirannya. Kalau enggak, itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Kemudian juga akte. Lanjut. Ya, jadi ini hak, tugas, dan kewajiban orang tua akan di sini. Ini nanti orang tua akan dibebani, ya, berani dia punya anak, dia harus melakukan ini. Kalau di Jepang itu pidana tuh, kalau misalnya anak ditelantarkan,
Ya, ini dari Jepang sebetulnya buku ini. Lanjut. Nah, kita lanjutkan sekarang ke rapor kesehatanku. Sayangnya adalah di dalam rapor kesehatan ini kan masih baru, sedang diuji coba. Itu belum ada masuk informasi yang tadi saya sampaikan tadi terkait dengan yang GKR Hemas. Ada tambahan lagi bahwa ternyata seorang wanita hendaknya tidak mempunyai anak sebelum umur 23 tahun. Karena umur 23 itu garis epifise tulangnya itu baru menutup. Lalu apa akibatnya kalau belum menutup lalu udah punya anak? Maka anak itu akan kekurangan gizi mikro. Karena ini kan dengan pertumbuhan. Karena dia masih tumbuh, itu dipakai untuk tumbuh. Jadi anaknya akan kekurangan gizi mikro. Akibat anak kekurangan gizi mikro adalah intelektualnya bisa hiperaktif, bisa juga autism. Ya. Sekarang kalau ditanya kok kayaknya sekarang anak-anak yang autism itu kok pada kalangan menengah ke atas? Kira-kira apa coba? Gizi mikro itu ada di yang makanan-makanan sehat, sayur-sayuran segala macam. Orang menengah ke atas, lihat konsumsinya. Mungkin nggak karena itu? Tolong diteliti, ya. Jadi ini akan diperbaiki. Kemudian juga bahwa yang baik adalah punya anak antara 23 dan 33. Lalu kalau di atas 33, ya harus ada suplemen gizi mikro. Kalau enggak, ya anaknya begitu lagi, hiperaktif atau autism. Ya. Kemudian juga jarak antar kehamilan bukan 2 tahun, ternyata 5 kali masa gestasi, 5 kali 9 bulan, itu di atas 4 tahun. Kalau jarak itu dilanggar, ya gitu lagi anaknya. Ya, saya ingat adalah saya punya kakak tidak suka susu. Dia tinggal di Thailand karena orang tuanya suaminya orang Thailand. Di Thailand itu orang memang nggak biasa makan sayur, itu nggak terlalu ya, banyak daging gitu ya. Jadi begitu dia selesai hamil, anak lahir, periksa gigi 20 berapa lubang. Jadi itu gizi mikro tadi, kalsium semua tuh disedot anak. Jadi dia harus pulihkan lagi baru bisa untuk punya anak lagi. Ya. Itu lanjut. Ini udah hampir selesai kok. Bukan terus. Ini ini dia. Jadi kita itu harus ada. Jadi di keluarga ada buku KIA, di posyandu ada buku KIA, PAUD kemarin udah setuju buku KIA, di sekolah pakai rapor kesehatanku, di rumah sakit dan di puskesmas itu harus ada SOP dan tool. Ya, jadi kita pengalaman ya, petugas itu pedoman begitu banyak. Siapa yang bisa hafal urut-urutan semuanya apa? Nggak ada yang bisa. Jadi seharusnya itu ada toolnya. Jadi di atas meja, kalau misalnya MTBS ditarik 1 lembar MTBS, apa yang dilakukan itu harus ada semua, sehingga semua tempat pelayanannya sama. Gitu. Kemudian ada SOP-nya. SOP apa? Saya punya pengalaman bahwa kita ada program emas bantuan dari USAID. Itu membantu puskesmas dan puskesmas Ponet dan rumah sakit Ponet serta rujukan dari Ponet ke Ponek. Apa yang terjadi adalah sudah dilatih, pedomannya udah ada, timnya udah ada, kok tetap mati. Setelah dicek ternyata contoh gampang. Jadi dari puskesmas Ponet mau kirim pasien ke rumah sakit Ponek, butuh ambulans. Ambulansnya ada. Itu harus ada SOP-nya, bikin formulir, belangkonya nggak ada. Lalu kunci mobil, kuncinya ada di rumah supir. Jadi yang dilakukan program emas adalah sampai naruh belangkonya di mana, sampai nyantolin kunci mobil itu di mana, itu sampai diatur. Harus begitu. Kita nggak begitu, ya. Itu ternyata masalah antara lain. Lanjut, masalah lainnya adalah, lupa saya. Nah, jadi ternyata sudah ada peraturan bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan, pelaporan kematian dan penyebab kematian, itu yang audit maternal perinatal. Jadi artinya, berani ada yang meninggal, tidak diaudit, ini bisa kena loh. Nggak sadar kalau ada peraturan bersama ini. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita punya data dari Divaskes tahun 2011. Divaskes itu data input.
Input itu gedung, mobil, komputer, listrik, air, buku, tenaga, ya itu input, indikator input. Kita pilih kesiapan pelayan. Jadi untuk pelayanan neonatus esensial, ya. Kita ada, saya minta dari pedoman untuk pelayanan neonatus esensial, apa minimal yang harus ada dari indikator input? Dapat 6. Jadi ada dokter bidan atau perawat, ada pedoman, ada timbangan bayi, ada tetrasiklim salep mata, ada vitamin K injeksi, ada HBU injek. Artinya, kalau ini ada, orangnya bisa udah dilatih, pedomannya ada, jalan kan? Kita lihat. Ternyata yang siap, yang 6-6-nya ada, Indonesia itu cuma 27%. Saya tidak tahu DIY ada di mana. DIY, kok nggak kelihatan? Ah, ini dia, segini. Cuma nggak sampai 30%. Yang puskesmas, yang 6 alat itu ada. Jadi kalau misalnya dia tidak ada, dia matanya kayak apa? Pelayanannya. Dia laksanakan kan, tapi nggak dikasih obatnya. Begitu juga yang ibu saya rasa juga, ya. Nah, kalau kita mau lihat per itunya, jadi yang dokter perawat itu SDM ternyata yang ada semua. Itu ada semua. Yang paling jelek ini adalah yang tetrasiklim salep mata. Apa susahnya di puskesmas itu? Jadi kayak gini, pelayanan di seluruh Indonesia. Ini yang bikin orang mati. Ya, kalau tadi itu data diagregatkan. Jadi total provinsi, total puskesmas lalu di rata-rata provinsi. Kalau ini tidak bisa lari puskesmasnya. Kita buat ini pakai geoserver ya. Jadi ini kalau di zoom langsung keluar tuh nama puskesmasnya. Yang merah itu puskesmas yang substandar. Jadi kita ke depan rencananya kita akan usul untuk JKN ya. Puskesmas yang merah harus tutup. Ya. Sekarang bupatinya kalau semua puskesmas tutup dia akan turun. Jadi harus penuhi itu semua. Ya, ini kita mau mencoba mengkaitkan antara kita mau lihat harusnya yang ini kita bisa kait-kaitkannya. Kita mau kaitkan kematian neonatus. Ya, jadi apakah dengan input yang cukup maka kematian neonatus juga rendah. Ya, yang bagus itu adalah kalau yang biru. Kalau nggak salah ya. Ya, yang bagus itu yang biru. Nah, seharusnya di daerah yang kematian neonatusnya itu rendah lebih banyak puskesmas yang hijau kan? Tapi kenyataannya tidak juga ya. Yang hijau ini kan yang lebih jelek, kok banyak juga puskesmas yang bagus gitu kan. Jadi apa? Belum tentu inputnya ada, tapi ini saya duga adalah karena tidak ada tool dan SOP tadi. Alat ada tapi dimakainya sembarangan, bisa seperti itu. Ini mau dikaitkan antara pelayanan kesehatan tadi dikaitkan dengan kalau tadi kan indikator outcome kematian, ini kita indikator output. Nah, kita bisa begitu, kita bisa cross ya. Lanjut, lupa lagi. Nah, atau kita juga bisa analisa dengan data yang sama, kita kaitkan antara yang barnya yang biru itu adalah kesiapan input, yang ungu itu adalah indikator outputnya. Jadi seharusnya semakin tinggi indikator indeksnya, inputnya, maka semakin tinggi outputnya, semakin rendah angka impactnya angka kematian balita. Dan seperti itu. Jadi ini yang harusnya kita pakai. Jadi selalu harus pakai data, evidence. Dan ke depan adalah akan harus fokus. Penyebab kematian itu apa? Udah diidentifikasi, ini 8 yang terbanyak ya. Jadi untuk 8 masalah itu intervensinya apa saja yang terbukti ada evidence-nya dia efektif. Jadi semua intervensi harus punya evidence berapa persen dia bisa menurunkan angka kesakitan tadi. Kalau tidak ada ininya tidak boleh. Karena ini intervensi ini semua akan pakai uang rakyat. Jadi harus evidence based. Sekarang masalah data
Jadi dulu data kan secara manual, kalaupun komputer tapi caranya manual juga, itu dikirimnya melingkar ya ke kabupaten, ke provinsi, lalu ke pusat, lalu nggak bisa dianalisa. Ya. Nah, ke depan itu semua inputting data itu hanya di fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan apotek. Itu inputting data di sini. Satu data satu kali input. Dulu di setiap pojok imunisasi, TB, malaria, kerjaan orang loket dikerjakan lagi, ngambilin nama, ngambilin alamat, ngambilin umur. Ini tidak, satu tempat itu hanya memasukkan satu data yang dia cuma boleh menginput data apa. Itu semua nanti masuk ke bank data, tidak bikin laporan lagi. Ya, semua laporan, grafik apapun keluar dari bank data. Ya. Itu cita-cita, dan nanti semuanya untuk e-gov ya, nanti government to government itu ada aplikasi-aplikasi dengan Kementerian Keuangan. Dan kementerian-kementerian lainnya. Government to business misalnya ada yang ETSA tadi, National Single Window. Government to employee itu ada sidik jari, gaji segala macam di sini. Government to community nanti ada website karena semua nanti terbuka. Termasuk yang tadi data yang peta tadi harus bisa diakses oleh masyarakat. Masyarakat kalau sakit dia mau kemana dia harus bisa tahu. Puskesmas sana ready. Jadi kalau nggak ready dia itu berarti kita tidak menyediakan informasi. Mungkin ini selesai. Baik, mohon maaf waktunya saya melanggar. Terima kasih.